Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penggunaan krioterapi untuk mendeteksi tumor pada kecerdasan buatan dengan metode KKN atau Canard's Neckbore. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Sistem Kendali Cerdas. Yang pertama itu ada Richard Arfandi Sirait dengan NIM 1913097. Ada saya sendiri sama Bintang dengan NIM 119130042. Kemudian ada Indra Adoro 1000 dengan NIM 119130088. Adapun daftar isi dari laporan ini adalah latar belakang, data latih, data uji, source kode, maupun analisis. Latar belakang. Pada pembuatan RBL ini ditujukan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah sistem kendali cerdas di Teknik Elektro ITERA. Pada kasus ini didasarkan pada satu alat kesehatan yaitu krioterapi untuk melihat kondisi tumor pada manusia. Krioterapi adalah sebuah prosedur medis yang digunakan untuk menangani berbagai jenis tumor, baik tumor jinak, non-kanker, prakanker, atau ganas atau kanker yang terletak di permukaan maupun di organ dalam tubuh. Nah, kasus kali ini melihat akurasi dari alat dan mendeteksi tumor dan memudahkan dalam mengklasifikasikan ke dalam bentuk buruk dan baik dengan melihat data yang ditampilkan dengan metode KNN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Indra Armansyah. Baik, terima kasih. Nah, pada slide kali ini terdapat data latih, di mana pada slide ini sudah ada keterangan, yakni satu itu laki-laki dan 2 perempuan. Nah, pada kolom 1 dapat dilihat bahwa seks itu dari keterangan tersebut, kemudian tipe di data latih ini terdapat pada jenis kelamin laki-laki, yakni 1, dia berumur 35 tahun, time-nya 12. Kemudian number of warts-nya ini jumlah tumor atau titik tumor yang terdapat dalam tubuh. Jadi terdapat 5, kemudian tipe 1, areanya 100, dan result-nya 0 yang merupakan bilangan biner gitu. Makanya hasilnya 0 dan 1. Next. Nah, kemudian kita masuk ke data uji. Data uji ini juga berkaitan dengan data latih yang tadi, di mana data uji yang ada di sini merupakan gambaran dari data latih yang ada di atas tadi, 5 bagian teratas. Ada masih sama, dan kemudian akan dilanjutkan oleh saudara Richard Sirait. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang source coding-nya. Kami akan mengaplikasikan, pertama itu kita masukkan, kita import dan nampinya. Tapi dengan di sini kita menggunakan format CSV. Jadi data yang kita masukkan itu kita buat ke CSV dulu. Nah, ini kita jalankan dulu. Nah, di sini tidak ada masalah. Selanjutnya ini juga kita jalankan. Nah, yang ketiga itu kita harus fungsi ini untuk membaca krioterapi untuk 5 teratas. Di sini ada jenis kelamin laki-laki semua, usianya ada 35, dan untuk kondisinya itu dia hasilnya dia tuh
ada 0 dan 1. Untuk ngupload filenya itu nanti kita gunakan dari sini. Kita import dari data yang kita buat di CSP. Nah, selanjutnya kita menampilkan informasi tentang jenisnya, jenis kioterapinya. Sini ada yang pertama itu, data yang pertama itu di data yang pertama itu dia jenis kelamin, data kedua itu dia usia, kayak seperti yang dijelaskan oleh Indra tadi, yang ada di PPT. Nah, kita jalankan. Selanjutnya kita mencari variabel independennya. Nah, di sini kita di variabel independen ini kita akan mengetahui bagaimana cara tipe datanya itu dengan cara float atau integer itu sebanyak 1 tipe dan sebanyak 6 jenis tadi yang ini, 6 jenis data. Nah, selanjutnya kita run. Nah, di sini jenis kelaminnya itu semua laki-laki, usianya itu ada 35. Di sini areanya itu yang dideteksi itu sebanyak 100. Dan untuk dia ketika dia usianya 67 tahun, dia akan akan area yang deteksinya itu sebanyak 42. Selanjutnya kita mencari variabel dependennya. Nah, di sini kita mencari variabel dependennya itu untuk menentukan result atau hasilnya. Di sini result treatmentnya itu yang ditentukan itu hanya nilai biner sama nilai 0 dan 1. Nah, selanjutnya kita masukkan dia scalarnya, kita jalankan, kemudian kita membagi, kita training dan kita tes. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mengubah skalanya. Ini kita ubah skalanya, ini tadi kita train ya, kita tes gitu. Jadi sekarang kita mengubah skalanya itu. Jadi skalanya itu standar scalar, dan ada extreme itu sama x-test. Nah, kemudian kita ngaktifin, di sini kita ngaktifin paketnya dengan klasifikasi KNN dengan mengimpor nilai dari yang tadi, data yang kita dapat tadi. Nah, kemudian kita mengaktifkan fungsinya, fungsi dari klasifikasi dengan cara klasifikasi itu sama dengan masukkan persamaan Knightbots klasifikasi n Knightbots sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita memasukkan data training dan fungsi klasifikasinya. Kita gunakan persamaan yang ini, klasifikasi fit itu sama dengan train. Kita jalankan. Nah, kita dapat nanti fungsinya seperti ini, Knightbots classifier. Selanjutnya kita menentukan hasil prediksi dari x-test-nya tadi. Jadi kita melakukan x-test tadi, kita tentukan dulu x-test tadi dengan cara scalar transform. Nah, selanjutnya akan dapat nilainya itu seperti ini. 10, 10, 10, 10, 10, 100. Nah, selanjutnya kita akan menentukan probabilitas hasil prediksi. Nah, yang didapat itu ini probabilitas hasil prediksi dari x-test. Nah, didapat nanti nilainya seperti ini. Kemudian ada menghitung composition dari matriks. Kita dengan mengimpor dari paket dari composition matrix dari sini. Nah, selanjutnya kita print. Kita jalankan fungsi matriks tadi. Dia akan didapat itu bentuk matriks 8127 gitu. Nah, sekarang kita print klasifikasi report ini. Nah, dapatkan presisi bahwa ini itu di 0,80.
Dan ketika dia di 1, dia akan mendapat presisi 0,88, di mana akurasinya itu sini dapatnya itu nilai akurasi terbesar itu 0,84 dari kepresisian. Dan yang paling buruknya itu yaitu 0,83. Nah, selanjutnya kita jalankan untuk mencari akurasinya itu. Setelah kita jalankan dengan form scalar matrix dari data yang ini, maka dapat akurasinya itu 0, kita bawa di sini kita dapatkan akurasi 8,33. Nah, jadi ini untuk menjalankan ini kami menggunakan Google Colab untuk menjalankan program kami karena lebih mudah digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, dari penjelasan yang sebelumnya dapat disimpulkan atau dianalisis bahwasanya dari yang didapatkan saat melakukan simulasi, maka diperoleh nilai akurasi sebesar 0,83334 dan presisi untuk wanita 0,80 dan laki-laki 0,88. Dan dapat dikatakan alat yang disimulasikan berjalan dengan baik dan sesuai dengan fungsinya. Baik, terima kasih. Demikian hasil presentasi yang dapat kami lakukan mengenai penggunaan krioterapi untuk mendeteksi tumor pada kecerdasan buatan dengan metode KNN. Adapun kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.